Baik, sesuai dengan topik dan sesuai dengan beberapa konten materi yang sudah Budini share, kita bicara tentang teamwork ya. Jadi teamwork itu ya udah biasa kita lakukan ya dimanapun ya. Misalnya dalam sebuah organisasi karena kita ada di mata kuliah organisasi dan manajemen dan kita ada di bidang rekam medis, jadi kita bicara yang akan kita bicarakan adalah teamwork di unit rekam medis. Sama halnya dengan tim kerja dalam sebuah organisasi manapun ya. Minimal di dalam teamwork itu pasti ada leadernya, ada ketua timnya, ada wakil ketuanya, ada sekretaris, bendahara, anggota apapun ya, mulai dari organisasi yang kecil, misalnya kalau di kampus ada HMP, ada PEM, DPM, dan lain-lain ya. Nah, itu semua kita bekerja dengan cara teamwork dengan berbagai model. Jadi itu teamwork itu adalah bangunannya ya, yang keberadaannya dibentuk dari beberapa komponen. Nah, semua komponen tadi berupaya maksimal menyamakan visi, misi, tugas, fungsi, tujuan secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Kalau dalam hal ini kita bicara tentang rekam medis, ya berarti sesuai dengan tupoksi yang ada di unit rekam medis, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan di unit kerja rekam medis. Tentunya di sana ada program, ada biaya, ada sarana, dan hal-hal lain yang terkait dengan teamwork. Jadi kalau kita lihat namanya, istilahnya teamwork ya, jadi lebih mengacu pada kerja tim atau aktivitas bekerja yang dilakukan secara bersama-sama, tentunya untuk tujuan tertentu. Ya, kalau di KRM tadi saya sampaikan, ya untuk peningkatan kualitas layanan bagi di unit rekam medis. Oke, saya langsung masuk ke di capaian pembelajaran. Ini saya sudah sampaikan di beberapa slide dan kalian bisa baca referensinya. Saya tidak akan banyak mengulang ya di sini. Silakan nanti disimak di dalam YouTube-nya. Ini biasanya lihatnya dari viewer pada saat saya men-share konten itu saya catat ya. Jadi saya tahu untuk tahun ini di angkatan ini yang sudah melihat video saya berapa. Kali ini Budini tidak memberikan tugas terkait mahasiswa menyimak atau tidak, tapi untuk berikut-berikutnya mohon setiap kali mungkin kalau harus nanti-nanti saja ya. Artinya gini, saya berharap pada saat kita diskusi ini kalian sudah menyimak, sudah membaca konten ya. Jadi kita sudah nggak lagi belajar dosennya ngomong sendiri, ya harusnya mahasiswa yang sudah aktif. Makanya apalagi kita hanya bisa ketemu secara daring ya. Luring saja saya dengar dari teman-teman dosen juga mahasiswa hampir apa ya kepeduliannya untuk membaca konten, padahal ada tujuannya ya konten di-share sebelum pembelajaran. Supaya mahasiswa sudah nyimak lebih dulu, supaya mahasiswa pada saat materi diberikan sudah tahu hari ini kita bicara tentang apa. Jadi sebenarnya dosen tuh pengennya eh, kita saling sharing ilmu ya. Jadi nggak selalu dosen harus lebih pintar. Mahasiswa lebih pintar dari dosen tuh banyak ya. Makanya saya pengen setiap kali kita ketemu begini ada diskusi. Jadi kalau saya di sini ingin melemparkan pertanyaan, ingin berdiskusi, biasanya kalau nggak ditunjuk namanya nggak ngomong ya. Makanya saya pengennya kita ada sharing gitu. Jadi jangan dianggap bahwa dosen tuh segala-galanya nanti biar dosen yang menjelaskan. Enggak ya. Kalau karena sekarang kita sudah menggunakan sistem student center learning ya. Oke, jadi poin dari materi yang harus kalian pahami betul, mulai dari bentuk kerjasama tim kerja itu meliputi apa saja ya. Jadi ini unsur-unsur atau indikator yang ada di dalam satu teamwork. Di sana ada komunikasi efektif, ada pembagian tugas tentu saja, karena di sini ada tim, misalnya kalau di rekam medis ada dokter, perawat, rekam medis, ada teknisi IT misalnya, atau ada staf administrasi dan staf-staf yang lain sesuai dengan organisasi yang sudah pernah kita buat kemarin di tugas praktek sebelumnya. Nah, masing-masing dari anggota tim yang ada dalam struktur organisasi tersebut harus saling bekerja sama dalam satu teamwork, berkolaborasi ya. Nah, di sana indikator yang harus dimiliki mulai dari komunikasi efektif, memahami pembagian tugas, menghormati perbedaan baik tugas atau secara personal lainnya,
tapi dengan satu tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan di unit rekam medis. Dan terakhir akan dilakukan evaluasi kinerja di masing-masing tugasnya ya. Jadi evaluasi dilakukan baik di level individu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maupun di level satu teamwork-nya. Jadi evaluasinya tidak hanya secara individu, tapi dalam satu teamwork yang ada di struktur organisasi rekam medis. Ya. Jadi ini inti dari kerjasama tim yang harus dilakukan. Saya masuk ke model sekarang. Silakan ya kalau misalnya nanti ada yang ingin konfirmasi, bertanya, silakan resen, boleh memotong pembicaraan saya ya. Nah, poinnya di sini ya, selain yang tadi, ada beberapa model teamwork. Sebenarnya ini tidak hanya di unit kerja rekam medis ya, tapi model dari teamwork itu ada 5. Pertama dengan model pembagian tugas. Ada model kolaboratif, ada model leadership rotational, ada model coaching, dan model circular. Nah, 5 model ini nantinya akan diimplementasikan di dalam sebuah organisasi ya. Jadi di dalam teamwork boleh menggunakan salah satu atau salah dua atau kombinasinya ya. Namun penerapan dari model-model ini dalam eh, unit kerjanya rekam medis tentunya memerlukan penyesuaian sesuai dengan karakter timnya ya. Jadi sesuai dengan organisasinya. Bentuk organisasinya seperti apa? Hierarkinya bagaimana? Kita kemarin sudah belajar di situ ya. Jadi bentuk organisasi, strukturnya, hierarkinya, tata hubungan kerja antar bagian itu menjadi penentu ini model teamwork-nya seperti apa ya. Jadi model teamwork yang akan digunakan sangat relevan dengan hierarki di struktur organisasi yang ada di unit kerja rekam medis. Nah, selain memerlukan penyesuaian dengan karakter timnya, dengan organisasinya, dengan hierarki dan lain-lain, juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kerja. Ya, jadi lingkungan kerjanya seperti apa, dan secara personal dari anggota-anggota tim itu bagaimana, ini mempengaruhi pemilihan model yang sesuai dengan unit kerja. Memilih model yang tepat tentunya akan membantu meningkatkan kolaborasi, efisiensi, dan kinerja keseluruhan tim dalam mengelola unit kerja rekam medis. Oke, itu dari 5 model ini saya akan coba jelaskan satu persatu ya. Di YouTube juga sudah Bu Dini berikan sedikit penjelasan. Kita coba ulas satu-satu. Yang pertama, model pembagian tugas ya. Jadi di dalam model ini, tugas dan tanggung jawab dibagi secara adil antar anggota ya. Jadi tolong dibayangkan ya, kalau kita bicara teamwork, diingat-ingat kemarin saya bikin tugas struktur organisasi itu gimana gitu. Tolong yang tadi Bu Dini berikan pendahuluan bahwa penentuan model teamwork ditentukan oleh hierarki dan struktur organisasi. Jadi kita sambil flashback ke materi sebelumnya yaitu struktur organisasi ya. Nah, di dalam model pembagian tugas ini, tugas dan tanggung jawab dibagi adil antar anggota ya. Jadi antar kota-kota itu dibagi secara merata berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka. Jadi dibagi tugasnya disesuaikan dengan keahlian dan pengalamannya. Tugas dan tanggung jawab yang tadi dibagi secara adil antar anggota tim berdasarkan keahlian dan pengalamannya sehingga setiap anggota tim diberi tugas yang khusus ya karena punya tugas sesuai keahlian dan sesuai dengan pengalamannya sehingga ada tugas-tugas khusus di masing-masing anggota tim atau tugas spesifiknya. Pembagian tugas yang jelas itu ada di dalam model ini sehingga nantinya diharapkan dengan model ini dapat membantu mencegah tumpang tindih pekerjaan. Artinya setiap anggota itu harusnya diberikan penugasan yang tidak sama sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan memastikan bahwa semua aspek layanan pada pasien itu bisa terpenuhi. Artinya layanan yang harusnya dilakukan di unit kerja rekam medis itu dapat dipenuhi. Nah, apa keuntungan dan kerugian di model ini? Kita bahas dulu di keuntungannya. Bila menggunakan model ini, dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya masing-masing anggota dengan memanfaatkan keahlian masing-masing anggota tim. Karena di penentuan model ini
strukturnya sudah dibuat bahwa si A menempati posisi ini karena punya keahlian dan pengalaman, ya. Jadi di strukturnya kita sudah menentukan atau menetapkan the right man in the right place, ya, berdasarkan keahliannya dan pengalamannya. Nah, kemudian keuntungan yang lain karena punya pengalaman dan keahlian sehingga pemanfaatannya lebih tepat ya dibandingkan dengan model-model yang lain. Kemudian memastikan bahwa semua aspek layanan di unit kerja rekam medis ini bisa terpenuhi dengan model ini. Itu keuntungan dari model pembagian tugas. Kelemahannya atau kekurangannya, resiko kesalahan, jika ada kesalahan di masing-masing bagian, dapat terjadi peningkatan ya. Artinya akan ada resiko kesalahan di masing-masing. Kan tadi saya Bu Dini sampaikan masing-masing tuh punya keahlian dan pengalaman. Artinya secara individu masing-masing personal itu merasa saya tahu apa yang saya lakukan. Saya sudah mampu dan saya punya pengalaman ya. Artinya ada ego di sana. Nah, bila tidak ada komunikasi, kolaborasi yang baik, rasa ego itu akan muncul sehingga memungkinkan terjadi resiko kesalahan karena adanya ego yang menyebabkan masing-masing bagian tidak melakukan atau kurang ada komunikasi dan kolaborasi yang cukup antar anggota timnya. Karena tidak semua anggota tim eh, merasa artinya gini, karena mereka sudah punya pengalaman dan keahlian, jadi merasa saya bisa bekerja sendiri gitu ya. Jadi tidak semua anggota tim merasa seimbang dengan pembagian tugasnya. Oke, contohnya apa kalau di bagian rekam medis misalnya eh, tidak harus di bagian rekam medis ya, misalnya bisa Bu Dini berikan contoh di rumah sakit. Pembagian tugas antara dokter, perawat, kemudian di bagian pendaftaran berdasarkan atau administrasi di bagian berdasarkan keterampilan dan keahlian masing-masing. Misalnya dalam sebuah rumah sakit, tim rekam medisnya terdiri dari rekam medis yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dokumen, kemudian ada dokter, dia bertanggung jawab memeriksa dan membuat catatan medis, kemudian ada perawat yang memantau kondisi pasien secara langsung, kemudian ada IT misalnya, ada IT yang memastikan sistem informasi rekam medisnya berjalan secara lancar. Nah, masing-masing anggota tim ini memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri dalam pengelolaan rekam medis pasien karena mereka sudah dipilih menempati struktur organisasi sesuai dengan keahlian dan pengalamannya. Nah, itu contoh di model pembagian tugas dengan contoh teamwork dengan pembagian tugas ya. Oke, berikutnya kalau begini terlalu cepat silakan ini ya, diinterupsi ya. Berikutnya untuk model kolaborasi atau kolaboratif. Model ini menempatkan fokus pada kolaborasi dan kerjasama antar anggota tim. Tidak lagi mempertimbangkan apakah dia punya pengalaman lama, tapi kalau keahlian tentu saja masih dipertimbangkan ya untuk model kolaboratif. Nah, semua anggota tim dalam model kolaboratif ini berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta nah, ini yang poin penting di model kolaboratif. Di model ini mengutamakan adanya kolaborasi dan komunikasi antar anggota tim. Jadi bisa dibayangkan hierarki di struktur organisasinya ini pasnya yang mana gitu ya. Nah, di dalam model ini fokus utamanya tadi saya katakan ada kolaborasi, komunikasi, ada kerjasama antar anggota tim. Untuk keputusan yang akan diambil secara bersama-sama dengan mempertimbangkan masukan dari semua anggota tim. Jadi semua anggota tim memiliki wewenang dan hak yang sama untuk memberikan masukan pada satu masalah yang sedang dihadapi di bagian tersebut. Komunikasi, tadi saya sampaikan di situ unggulannya ada komunikasi ya. Jadi komunikasi itu terjadi antar anggota tim. Komunikasinya di sini sangat kuat, di mana komunikasi ini ditujukan untuk memastikan bahwa semua informasi yang penting di dalam unit tersebut tersampaikan dengan baik. Nah, itu unggulan yang ada di sini ya. Selain komunikasi tadi karena namanya kolaboratif, jadi di situ ada kolaborasi, di mana kolaborasi yang kuat pada model ini
memungkinkan tim untuk merespon lebih cepat terhadap perubahan data, misalnya ada masalah, jadi satset gitu ya. Jadi di situ ada kolaborasi untuk melakukan respon cepat, termasuk juga pada kebijakan-kebijakan yang ada di dalam institusi. Kelebihan dari model ini ya tentu saja tadi ada di komunikasi dan kolaborasi, itu ciri khas ya. Jadi pasti di dalam model ini akan selalu ada peningkatan komunikasi dan kolaborasi antar anggota tim. Ada kerjasama juga di sana. Kemudian kelebihan yang lainnya tentunya kalau di situ sudah ada komunikasi, kolaborasi, dan kerjasama, pemecahan masalah akan lebih efektif dan efisien dan dilakukan secara cepat untuk mengambil keputusan. Hal lain lagi, karena seluruh hal yang ada di bagian ini harus dilakukan secara satset ya, cepat ya, tentunya memungkinkan pengembangan, pembaharuan informasi yang juga cepat dan akurat, serta dapat mendorong rasa kerjasama, rasa kepemilikan kolektif ya bagi bagian masing-masing atas hasil dari pengambilan keputusan yang dilakukan oleh teamwork. Kemudian ada juga kekurangannya ya, karena di situ memerlukan komunikasi dulu. Kalau tadi yang di pembagian tugas kan langsung dikasih keputusan oleh masing-masing bagian ya. Artinya kalau ada masalah di situ langsung dia atasi sendiri sesuai dengan keahlian dan pengalamannya. Sedangkan di model yang kedua ini eh, butuh waktu dulu untuk kolaborasi, untuk komunikasi, untuk melakukan kerjasama. Ini tentunya memerlukan waktu dan upaya yang signifikan karena kalau ada eh, pendapat yang berbeda masih harus diputuskan ini musyawarah hasilnya apa ya. Jadi itu membutuhkan waktu dan upaya yang sangat signifikan untuk mencapai konsensusnya ya, pengambilan keputusannya. Dan juga mungkin sulit untuk mengelola perbedaan pendapat karena kalau ternyata banyak yang tidak setuju, artinya kan masih harus didiskusikan kembali, dicari alternatif yang lain supaya nanti ada kesamaan. Kemudian tentunya ini juga masih dipengaruhi oleh kepribadian masing-masing anggota tim. Nah, itu kekurangan di model kolaboratif. Kemudian contohnya, contoh implementasinya, misalnya apa ya? Misalnya ada diskusi tim rekam medis ya, di situ ada dokter, perawat, kemudian ada laboran misalnya, terus ada PMIK yang kemudian bekerja sama misalnya untuk misalnya gini, untuk mulai dari merancang, kemudian mengimplementasikan SOP. SOP pencatatan tentang pencatatan misalnya pemantauan kondisi pasien gitu ya. Intinya terkait dengan SOP. Nah, pada saat menyusun SOP kan yang dilakukan oleh seorang perekam medis misalnya yang membuatkan SOP. Nah, masing-masing anggota tadi baik dari dokter, perawat, laboran dan lain-lain yang terkait dengan SOP tersebut akan berdiskusi bersama, kemudian berkomunikasi, menyampaikan pendapatnya. Nah, secara teratur bertemu, dibahas. Kemudian kalau sudah dibuat rancangan SOP-nya, lalu pelaksanaan SOP, implementasinya bagaimana? Nah, itu kemudian didiskusikan kembali. Ternyata perlu dilakukan revisi SOP atau prosedur misalnya. Nah, itu salah satu contoh model teamwork yang menggunakan model kolaboratif. Kemudian yang ketiga ya, model leadership rotation. Model leadership rotation ini atau dalam model ini kepemimpinan timnya karena poinnya ada di pergantian dari leadership ya. Jadi pergantian pemimpinnya. Di dalam model ini kepemimpinan tim, tua timnya itu berganti-ganti antara anggota tim. Jadi mungkin secara periodik atau sesuai dengan kegiatan yang dilakukan itu nama leadernya selalu diganti-ganti. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap anggota tim itu punya kesempatan untuk menjadi seorang leader atau pemimpin. Di dalam model ini, kepemimpinan tim yang diganti-ganti tadi saya sampaikan untuk memastikan bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama untuk memimpin. Nah, rotasinya
digunakan untuk membantu mengembangkan keterampilan. Jadi masing-masing anggota kalau dipimpin oleh si A, oh si A model kepemimpinannya begini, kalau si B ternyata nanti begini. Nah, model ini digunakan untuk mengembangkan leadership dari masing-masing anggota. Artinya kelebihan dan kekurangan leader sebelumnya bisa menjadi masukan atau inspirasi bagi leader-leader berikutnya. Oh, nanti kalau giliran saya dapat, saya akan mengambil positifnya di situ. Kemudian yang negatif, yang kurangnya itu bisa saya tutupi dengan kelebihan saya. Nah, ini bentuk dari model ini. Kemudian di dalam model ini juga ada hubungan yang kuat ya antara anggota tim, di mana tujuannya untuk memastikan bahwa setiap suara ini bisa didengar dan dihargai. Jadi untuk di leadership ini ada unsur kolaboratifnya, ada unsur komunikasinya ya. Berbeda dengan yang model pertama tadi karena pada saat pemilihan leadership selalu mendengarkan dari suara anggota. Jadi misalnya untuk kegiatan A, leadernya siapa? Nah, itu dilakukan secara menggunakan pengambilan suara ya. Jadi ada diskusi sebelumnya terlebih dahulu. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya mendorong pengembangan keterampilan leadership, kepemimpinan antar anggota. Jadi setiap anggota itu sudah tahu bahwa kelak dia juga akan menjadi leader. Sehingga setiap kali ada pergantian leader, leader yang masih ada di dalam waiting list sudah punya catatan nih. Oh, ini nanti contoh yang bagus ini, yang jelek ini yang tidak saya gunakan. Karakter saya seperti ini masuk nih di si A gitu misalnya. Nah, itu salah satu dari kelebihannya. Kemudian juga dapat artinya kalau yang tadi kalau di tipe ini setiap orang bisa menjadi leader ya. Artinya setiap orang anggota itu pasti sudah menunggu gilirannya dan bisa mempersiapkan diri karena kelak dia punya punya peluang menjadi leader juga sesuai dengan urutan atau dari pilihan-pilihan anggotanya. Kemudian berikutnya kelebihan yang lain dapat meningkatkan keterlibatan dan rasa tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Karena sudah pernah menjadi leader semua, artinya sudah punya pengalaman bagaimana sih melakukan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Kemudian karena di situ juga selalu akan ada kolaborasi dan diskusi, berarti di situ ada eh, kesempatan untuk berbagi ide dan pengalaman pada saat yang bersangkutan menjadi seorang leader. Jadi nanti kalau saya dapat leader di proyek ini, saya coba akan implementasikan, akan gunakan ide dan pengalaman saya pada saat saya menjadi leader ya. Jadi semuanya bisa mengembangkan potensi diri masing-masing ketika sudah tiba gilirannya untuk menjadi leader. Lalu kekurangannya apa? Karena seluruh anggota nanti akan diberikan peluang yang sama menjadi leader karena di situ ada rotationnya ya. Jadi pasti dapat kesempatan itu. Mungkin ada ketidakstabilan dalam pengambilan keputusan jika tidak ada konsistensi kepemimpinan. Artinya, masing-masing personal punya karakter yang berbeda-beda. Kalau ganti-ganti pemimpin, ganti-ganti kebijakan dan cara, yang bingung siapa? Kan anggotanya ya. Nah, itu yang bisa terjadi di model ini. Diberikan kesempatan yang sama, mungkin harus diberikan dalam periode tertentu supaya anggota tim tidak kebingungan pada saat melakukan implementasi dari kegiatan atau proyek yang harus diselesaikan oleh teamwork tersebut. Kemudian juga memerlukan waktu tambahan ya untuk implementasi rotasinya tadi kan butuh waktu. Leadernya baru, jadi leadernya masih ada adaptasinya dulu. Posisinya dari anggota menjadi leader tentu saja menjadi hal yang sangat berbeda. Kalau jadi anggota tinggal ngikut aja, kalau jadi leader dia yang harus melakukan pengambilan keputusan. Kemudian apa nih? Contoh ya, contoh implementasi dari model leadership rotation ini, misalnya di mana ya? Misalnya di klinik gitu ya. Jadi ada satu klinik, setiap di bagian rekam medis ya, kita bicaranya selalu di rekam medis, ada satu tim. Kalau klinik kan rekam medisnya sedikit ya, mungkin bisa 2 orang, 3 orang gitu. Setiap anggota bergantian memimpin pertemuan tim dan mengkoordinasikan kegiatan sehari-hari ya. Jadi dalam mungkin digantinya setiap bulan anggota tim ya dengan posisi yang sama ya. Jadi tidak melihat pengalaman tapi melihatnya dari keahlian sesuai dengan
bidang pendidikan yang pernah ditempuhnya. Jadi gantian leadernya. Nah, pada saat pergantian leader, leader tersebut harus melakukan kegiatan memimpin pertemuan tim, kemudian harus mengkoordinasikan kegiatan sehari-hari. Hal ini bisa memungkinkan semua anggota tim untuk melakukan pengembangan keterampilan kepemimpinannya sesuai dengan kelebihan yang ada pada model ini ya, sehingga dapat memastikan bahwa harus memastikan bahwa pada saat menjadi leader harus karena udah pernah jadi anggota, sekarang jadi leader. Pada saat jadi anggota, ingin bersuara, jadi pada saat menjadi leader harus bisa memastikan bahwa setiap suara, pendapat itu bisa didengarkan oleh leadernya, dalam hal ini yang bersangkutan, sebelum leader tersebut melakukan proses pengambilan keputusan. 1, 2, 3 sudah, tinggal sekarang yang keempat. Yang keempat adalah model coaching. Di dalam model coaching ini, namanya model coaching berarti pelatih ya. Leader ini adalah mentor atau pelatih yang ditunjuk untuk membimbing anggota tim dalam mengembangkan keterampilan dan kemampuan. Rasanya ini agak kurang pas ya kalau di RMIK ya, karena di RMIK kerjanya ya pasti di situ ada kolaboratif, ada pembagian tugas. Yang ketiga mungkin untuk struktur yang sedikit bisa ya dengan leadership rotation dengan tingkat pendidikan yang sama, keahlian yang sama. Jadi pakai model yang ketiga. Jadi sekali lagi pemilihan model ini nggak semuanya bisa diterapkan di rekam medis ya. Jadi harus dicari model yang paling sesuai. Nah, untuk model coaching ini, peran dari pelatih, coach, atau mentornya ini membimbing anggota tim dalam mengembangkan keterampilan dan kemampuan. Jadi harus diajari terus-menerus ya. Seorang coach ditunjuk untuk membimbing tadi, kemudian coachnya ini harus membantu anggota tim dalam mengatasi masalah. Ya, padahal kalau di rekan medis nggak bisa begitu ya, lama nanti nggak selesai-selesai. Jadi semuanya harus bekerja. Jadi namanya kepala rekan medis ya sebagai koordinator. Kemudian coach ini juga nanti harus bisa membantu anggota tim untuk meningkatkan kinerjanya dan merespon lebih baik terhadap segala masalah atau tantangan khususnya di bagian rekam medis. Nah, rasanya yang keempat ini kurang sesuai ya. Jadi saya hanya berikan aja bahwa modelnya seperti ini. Nah, di kasus nanti di soal role play-nya tadi nanti nggak ada model coaching ya. Jadi saya hanya menggunakan 1, 2, dan 3 saja. Kemudian kelebihannya, kalau pakai model ini dengan model coach ini dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Artinya coachnya kan pasti lebih pintar ya karena dia melakukan mentoring pada anggotanya. Jadi dia pasti punya keahlian, tingkat pendidikan, dan kemudian pengalaman yang jauh lebih banyak, lebih tinggi dari anggota-anggota. Sehingga di model ini eh, tentunya masing-masing anggota itu terus-terusan akan diajari ya. Jadi dia otomatis akan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan sebagai anggota tim melalui tadi pembimbingan, coaching yang terarah dan terus-menerus ya. Kemudian anggota ini kalau ada masalah ya dibantu oleh coachnya ya karena ada coach, ada pelatih mentornya. Jadi mengatasi masalah pasti akan dibantu. Membantu mengatasi hambatan, mengatasi tantangan, khususnya dalam kalau kita bicara tentang rekam medis ya dalam pengelolaan rekam medisnya. Kekurangannya apa? Ya tadi ya artinya semua anggota itu memang banyak yang masih belum punya kemampuan ya, pengalaman sehingga seorang pelatih atau mentornya itu harus benar-benar memang menguasai bidang kerjanya. Dan di situ juga tentu membutuhkan waktu dan upaya dari pelatih atau mentornya, serta anggota timnya juga, itu juga butuh waktu dan upaya untuk dilatih. Dari pelatihnya butuh ilmu, butuh pengalaman yang harus disampaikan pada anggotanya, dari anggotanya harus setiap kali ada instruksi, ada sesi diskusi diajari itu juga butuh waktu dan upaya. Mungkin juga tidak semua anggota tim dapat merespon dengan baik ya. Kadang-kadang karena sama-sama tidak punya keahlian dan pengalaman yang cukup, jadi bisa meleng ya. Artinya sudah diajari tapi nggak bisa-bisa. Jadi akan ada hal-hal kekurangan seperti itu yang terjadi pada model coaching ya. Saya mungkin tidak berikan contohnya ya karena ini kurang pas untuk bidang RMIK.
Kemudian ada yang terakhir, ini model circular. Model sirkular ini anggota tim bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang saling terkait dan saling mendukung. Dalam model ini, anggota tim bekerja dalam kelompok yang terkait, di mana setiap kelompoknya bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tertentu dan kemudian akan bergabung dengan kelompok lain untuk menyelesaikan tugas yang lebih besar. Jadi ini seperti downline ya kalau sirkular tuh. Jadi ada turun-turun, nanti antar kelompok-kelompok ini akan menyelesaikan satu hal yang lebih besar lagi. Jadi dari tim kecil menjadi tim besar. Nah, ini deskripsi dari model sirkular. Kemudian di situ juga ada yang pekerjaan yang harus diselesaikan oleh kelompok kecil yang memungkinkan semua anggota tim pada kelompok kecilnya ini untuk lebih fokus dan meningkatkan komunikasi di antar anggota kelompok kecilnya. Dari kelompok kecil nanti ada komunikasi uh, terkait dengan yang sudah dikerjakan dari tim kecil ke tim besar untuk memecahkan masalah yang lebih besar. Nah, jadi berjenjang ya. Tentunya ini juga ada kelebihan kekurangannya. Kalau kekurangannya eh, tentunya ini juga membutuhkan waktu yang lama. Koordinasi antar kelompok ternyata yang dikerjakan beda-beda. Jadi koordinasi antar kelompoknya sebelum masuk ke kelompok besar ini akan menjadi sulit dan komunikasinya belum tentu bisa berjalan dengan baik. Jadi ini pun juga kurang sesuai untuk layanan yang ada di unit kerja rumah sakit, di unit kerja rekam medis di Fasiankes. Kemudian kelebihannya eh, karena ada berjenjang tadi sehingga ada fokusnya ya. Jadi menyelesaikan pekerjaan yang kecil menjadi pekerjaan yang berat. Jadi dikerjakan secara sistematis dari tugas-tugas yang spesifik menjadi tugas yang dilakukan secara global atau secara umum. Kemudian seharusnya tujuan sebenarnya untuk model ini adanya kolaborasi dari kelompok kecil ke kelompok besar ya. Artinya dari kelompok kecil yang punya eh, pemecahan masalah spesifik, digabungkan lagi ada kelompok-kelompok kecil semuanya punya masalah spesifik sendiri pada saat masuk ke kelompok besar, dilatih untuk bisa menyelesaikan tugas yang lebih besar. Namun kelebihan ini tidak seberapa dibandingkan kekurangannya dan dari segi efisien dan efektivitas tadi ya. Sama halnya dengan yang model coaching, ini juga begini tidak berikan contoh, walaupun saya juga bisa menggambarkan karena tidak juga direkomendasikan di unit kerja rekam medis. Jadi saya kembalikan ke kalimat pertama saya tadi bahwa pemilihan teamwork model ini harus disesuaikan dengan struktur organisasi dan hierarki dari masing-masing pasienkesnya. Jadi harus dilihat karakteristiknya, kondisinya, pegawainya, mau memilih model 1, 2, atau 3 ya. Yang kalau fasienkes besar, puskesmas, rumah sakit, berarti antara 1 sampai 2. Kalau yang RM-nya sedikit, mungkin bisa 3 gitu ya. Jadi tergantung dari di situ, berapa tahun berpengalaman di RM, pendidikannya apa, ya mungkin antara 1 sama nomor 2 saja yang menjadi pilihan utama. Yang nomor 3, bila memang terbatas dan misalnya klinik kecil, baru gitu ya, kemudian RM-nya sama-sama baru, ya model yang nomor 3 ini masih bisa diimplementasikan di fasilitas tersebut. Jadi kesimpulan dari berbagai model teamwork ini, penerapannya sekali lagi dalam unit kerja rekam medis memerlukan penyesuaian dengan karakteristik dari fasienkes, karakteristik sumber daya manusia yang ada di sana, artinya dari tim, RM-nya sendiri, kondisi lingkungan kerja, pengalaman, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Di mana memilih model yang tepat, ini sekali lagi tujuannya adalah membantu peningkatan kolaborasi, efisiensi, dan kinerja secara keseluruhan untuk memenuhi kualitas layanan di unit rekam medis ya. Jadi itu terkait dengan model teamwork yang ada di unit kerja rekam medis. Yang ini nanti silahkan dibaca sendiri. Sebelum saya lanjutkan ke prakteknya, ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang harus Budini jelaskan kembali dari perbedaan 3 model tadi? Tidak ada yang ngomong? Halo? Apakah Budini Izin ditinggal? menjawab belum ada, Ibu. Oke, yang ngomong lah walaupun belum ada atau apa gitu. Kok kayak saya sendirian ya? Saya khawatir ditinggal ini. Oke, kalau gitu sekarang saya masuk di modul ya.
Ya, ini modulnya sebenarnya saya pengen eh, nanti masing-masing kelas ya, nanti di masing-masing kelas mengerjakan satu set ya. Nanti menggunakan laboratorium rekam medis silahkan mau pilih labnya yang mana ya. Di sini nanti di atas dibaca sendiri di sini ada teorinya, silahkan dibaca sekilas. Jadi poinnya sekali lagi ada di sini ya. Di model-model teamwork. Nah, di dalam model teamwork tadi sudah Bu Dini sampaikan, ada karakteristik yang di slide sebelumnya tadi ya. Jadi di semua model ini harus ada implementasi dari ini. Nah, jadi tugasnya ke sini nanti. Ada model, di situ yang harus nanti kalian evaluasi adalah bagaimana komunikasinya, bagaimana pembagian tugasnya, bagaimana tujuannya, evaluasinya, dan seterusnya. Ya, nanti ada indikator-indikator yang bisa kalian lihat. Oke, saya kembali ke modul. Oke, ini nanti dibaca ya. Isi modulnya ya, Bu Dini ini mikir loh, bikin modul. Nggak selesai-selesai lagi. Oke, di modul ini saya menggunakan metode ini ya, sesuai judulnya ya. Role playing, bermain peran sebagai teamwork unit kerja rekam medis di Fasiankes. Jadi nanti ada Fasiankes klinik, ada Fasiankes rumah sakit, puskesmas ya. Sekali lagi, kalau yang puskesmas dan rumah sakit pasti modelnya kalau nggak model 1, model 2. Nah, kalau di klinik, dapatnya klinik berarti ada di model yang ketiga ya. Nah, ini ya, di dalam praktek ini kita menggunakan metode pembelajaran role playing. Di sana juga ada collaborative learning karena menggunakan satu kelompok yang dimana di dalamnya ada teamwork. Kita bicara teamwork, di situ ada kolaborasi dalam kelompok tim ya, sesuai dengan anggota tim, sesuai dengan topik yang dikerjakan pada saat bermain peran. Nah, luaran dari pembelajaran ini, langsung ke sini saja. Nanti bentuknya adalah portofolio ya. Bentuk portofolionya sudah ada template, sudah ada contohnya seperti biasa ya. Saya pasti akan berikan contoh kasusnya, contoh soalnya, ilustrasinya, dialognya, sampai ke contoh menyelesaikannya semua sudah Bu Dini berikan contoh nanti tapi harus dikembangkan ya. Jangan plok itu ya. Nah, ini prakteknya. Jadi praktek ini ditujukan untuk melatih mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan interpersonal, pemecahan masalah, dan pemahaman proses yang terjadi di unit kerja rekam medis. Di dalamnya juga mahasiswa akan belajar mempraktekkan bagaimana kerja tim dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta dapat menganalisis yang ini tadi yang Bu Dini sampaikan portofolionya ya, menganalisis indikator-indikator terkait dengan teamwork yang ada di unit kerja rekam medis di Fasiankes. Jadi tujuan praktikumnya seperti ini ya. Jadi skill yang nanti harus kalian kuasai di situ ada hard skill-nya adalah peran dari rekam medisnya, tugas dari rekam medisnya. Sedangkan soft skill-nya bagaimana berkomunikasi, menggunakan bahasa yang baik, melayani yang baik, melakukan unjuk kerja dengan gestur yang baik dan seterusnya ya. Nanti di situ juga ada unsur-unsur soft skill ya. Nah, bentuk dari praktek ini adalah role play, bentuknya juga simulasi situasi yang terjadi di unit kerja rekam medis, di mana mahasiswa akan memerankan peran-peran yang berbeda. Ada yang jadi rekam medis, jadi dokter, perawat, pasien, ada yang jadi dosen untuk minta data pelepasan informasi buat penelitian dosen sesuai dengan skenario yang telah disiapkan. Jadi skenario udah ada, tapi nanti tolong dikembangkan ya. Kemudian langkahnya, kita mulai dari persiapan. Dibaca kasusnya, dicermati, ini tentunya harus diskusi ya. Jadi nanti masing-masing anggota tim melakukan diskusi. Eh, apa namanya, masing-masing kelas nih, A, B, C jumlahnya sama nggak? Per kelasnya sama ya? Halo? Izin menjawab tidak, Ibu. Kelas A berapa? Izin menjawab kelas A 33. 33. Kelas B? Izin menjawab 28, Ibu. 28. Kelas C?
Halo, kelas C? Izin menjawab kelas C 36, Ibu. 36. Terus sama begini nggak bisa izin menjawab, nggak apa-apa ya? Langsung aja di 38, Bu. 36, Bu. Nggak apa-apa. Itu ininya, rule-nya Polkesma ya. Oke, jadi di masing-masing kelompok nanti dibaca ya. Kalau ada yang 33, ada yang 28, nanti tinggal ngambil kasusnya ya. Jadi saya harapkan masing-masing tim ini maksimal 5 orang ya. 5 orang yang ada di kelompok. Jadi kalau 3 berarti ada yang 4, ada yang 5 ya. Masing-masing kelas. Jadi nanti paling banyak 5 masing-masing ya. Antara 4 sampai 5. Tidak boleh lebih dari 5 orang. Nanti nggak efisien role play-nya ya. Nah, pertama dicermati, dipahami soalnya, ilustrasinya bagaimana. Ya, setelah. Oke, kemudian, loh, hilang. Maaf, saya terlempar tadi ya. Halo, Budini apa sudah terdengar? Sudah, Ibu. Oke, oke, saya masuk lagi ya. Baik, tadi sudah ya, jadi ada ilustrasi di situ. Nah, yang harus dilakukan pertama pendalaman kasus ya, karena saya juga membuat ilustrasinya juga nggak banyak. Nanti silakan dikembangkan. Artinya kata-kata, kalimat itu nggak harus sama plok seperti yang Budini ilustrasikan. Seperti praktek-praktek yang sebelumnya, seperti biasa ya. Jadi silahkan nanti dikembangkan sendiri. Kalau mau diganti boleh menggunakan bahasa yang lebih, kan karena di situ kolaborasi ya. Jadi misalnya bahasa yang lebih akrab, lebih friendly, lebih apa, boleh ya, bebas ya. Jadi nggak harus seperti kata-kata yang Budini tulis ya. Kalau di situ kayaknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Silakan nanti difleksibelkan ya. Jadi jangan terlalu kaku. Kalian sudah pernah belajar di komunikasi kan kemarin ya. Jadi buat yang sefleksibel mungkin. Kemudian didalami kasusnya ya. Ada kasus apa di situ? Setiap kelompok harus dicermati dulu kasusnya, diidentifikasi. Sebenarnya apa sih yang harus dikerjakan di role play itu? Ada masalah apa di sana yang dihadapi oleh Fasiankes, khususnya dalam pengelolaan teamwork ya, pengelolaan organisasi rekam medis sesuai dengan model yang sudah ditentukan dalam kasus. Kemudian dilakukan analisis dan diskusi ya yang tadi ya. Jadi di sini ada analisis indikator terkait dengan teamwork ya. Tentunya yang dianalisis itu teamworknya, bukan dari konten ya. Kita belum bicara konten karena itu tugasnya mata kuliah yang lain. Di sini kita masih hanya belajar bagaimana melakukan organisasi khususnya di teamwork. Kemudian ada analisis dan diskusi. Setiap kelompok menganalisis masalah yang dihadapi, ada template-nya. Silakan didiskusikan, bertukar pendapat, dan diskusi tentang solusi yang efektif dan efisien, khususnya dalam implementasi teamwork ya. Bagaimana teamwork itu bisa berjalan secara efektif dan efisien.
Kemudian yang berikutnya ada pengetahuan keterampilan yang sudah dipelajari khususnya dalam mata kuliah komunikasi efektif untuk melakukan role play bermain peran sesuai dengan topiknya yaitu teamwork RMIK di Fasiankes yang efektif dan efisien. Ya, itu sama seperti langkah-langkah. Ya, langkah bermain perannya ini sama seperti tadi. Terus kemudian dilakukan penilaian kelompok. Karena di situ ada link YouTube-nya, jadi tidak harus ada Budini pada saat praktek. Karena nanti kalau saya jagain, kalian nggak bisa maksimal ya, kaku dan lain-lain. Jadi saya lepaskan, nanti silahkan menggunakan fasilitas lab yang ada. Nanti silahkan kelompok mengajukan ke saya, Bu, saya mau menggunakan TPP, saya menggunakan filing, dan seterusnya. Kalau itu cocok ya, sesuai dengan kasus nanti yang nanti sudah begini berikan. Nanti tinggal meminjam melalui PLP. Jadi saya tidak ingin dijagain, silahkan kalian lakukan sendiri, diedit, dimasukkan di YouTube. Jadi saya langsung lihatnya di situ. Saya ingin mahasiswa bisa relax, bisa membuat produk yang cukup bagus untuk implementasi dari tim. Ini contohnya, contoh kasus dan penyelesaiannya. Saya berikan contoh teamwork role playing koordinasi pelayanan pasien di pendaftaran pasien Puskesmas Sentosa. Ini menggunakan model kolaboratif. Kolaboratif. Jadi di contoh ini adalah satu contoh dari model kolaboratif. Ada gambaran situasinya ya. Ini maksud saya videonya ya. Ini begini ambil. Di Puskesmas Sentosa, suasana ruang tunggu penuh dengan kehidupan, terdengar suara bisikan dan suara langkah kaki dan seterusnya. Jadi ini gambaran situasi yang ada di situ. Semua kasus nanti saya coba akan buatkan seperti ini ya. Tapi saya mungkin akan baru share besok ya, karena begini belum selesaikan satu-satu ya, karena ini ngarang. Kemudian di sini ada beberapa peran. Ada Maya, ada Dian, ada Budi, ada Siti. Nah, ini kan ada 4 ya. Nanti kalau ternyata 4 berarti pas. Tapi kalau misalnya di situ, oh iya ini pasiennya siapa gitu. Nah, itu silakan pinjam teman, enggak apa-apa. Yang jelas ini yang Bu Dini tadi sebutkan, ada 4 sampai 5 orang itu yang role play utama. Jadi kalau di situ ini kan suasana penuh gitu, rame, berarti butuh orang lagi ya. Silakan dicari temennya atau dari kelas yang lain, ayo bantuin ikut jadi pasien yang ada di ruang tunggu TPP misalnya. Silakan ya. Jadi silakan dipikirkan kekurangan dari ilustrasi yang sudah Bu Dini buat, kelompoknya segini, kurangnya bagaimana, kondisikan. Jadi tidak harus anggota kelompok yang ikut bermain ya. Boleh meminjam teman atau siapapun yang bisa diajak di situ. Misalnya uh, ada OB ya, ajaklah OB yang ada di lab situ ya kan ada OB-nya, ayo kok ikut di situ jadi pura-pura ibunya lagi sambil membersihkan apa gitu ya. Jadi kondisikan benar-benar seperti role play kondisi yang real ya. Jadi misalnya di TPP minta tolong nanti saya nanti akan instruksikan ke PLP untuk membantu kebutuhan mahasiswa. Jadi minta tolong itu uh, apa namanya mesin-mesinnya nyala ya, komputernya juga bisa digunakan di situ misalnya butuh laptop atau apa bisa pakai punya mahasiswa sendiri ya kalau laptop ya, tapi kalau misalnya butuh itu kan ada TV yang nomor 1 silahkan menuju meja gitu ya, itu silahkan menggunakan itu ya. Nah tentunya juga harus dengan setting seperti kemarin ya kita melakukan role play pada saat pendaftaran pasien komunikasi efektif, jadi silahkan dikondisikan misalnya menggunakan baju yang sama, yang bagian ini itu baju bebas atau apa, itu silakan disetting semuanya ya. Jadi kita bisa membuat satu role play yang bagus. Ini ceritanya. Nah, jadi kalau diidentifikasi dari kasus gambaran situasinya, tim kerjanya ini, Maya, Dia, Budi, Siti. Maya ini petugas pendaftaran, Dian ini perawat triase, kemudian kemudian Budi ini dokter umumnya. Jadi misalnya kalau yang jadi dokter ya berarti harus misalnya pakai pakai jas lab pinjam sama gizi yang pakai warna putih atau perawat atau mana ya silahkan pinjam pakai stetoskop atau gimana ya. Kita punya nggak ya stetoskop itu? Kemudian ini ada Siti, dia asisten medis ya. Jadi ini sebenarnya perawat ya. Jadi ini saya
Oke, nah ini dialognya. Pasien tiba di meja pendaftaran, kemudian petugas pendaftaran mendengarkan kebutuhan pasien, pendaftaran dan seterusnya. Ya, ini yang saya bayangkan ya karena ngarang. Jadi nanti realnya silakan nanti ditambah-tambahi sendiri ya. Ini contoh ya. Kemudian ini yang nanti dikerjakan oleh kelompok ya. Jadi setelah melakukan role play, tadi kan ada mendiskusikan, nah, apa ya? Melakukan analisis dan diskusi. Jadi yang di sini role play, analisis dan diskusi, melakukan kegiatan teamwork role play, kemudian mengidentifikasi deskripsi model dan seterusnya, ini melalui diskusi. Nah, ini template yang harus didiskusikan ya. Ada judul praktek, judulnya udah ada di sini, tinggal copy paste. Kemudian link video praktek yang tadi Bu Dini minta YouTube di kelasnya masing-masing, ditulisnya begini, praktek OM RMIK, judulnya di copy ya. Kemudian kelompok, sorry titik-titik ini kelompok ya, kelompok berapa. Terus nanti di deskripsi YouTube-nya tolong dituliskan ya nama kelompoknya siapa aja. Kemudian ada deskripsi model. Nah, ini yang harus didiskusikan itu seperti penjelasan Bu Dini tadi ya. Nanti saya buatkan sedikit tabel ya yang tadi sudah Bu Dini sampaikan. Eh, barangkali ini ada yang telat join tadi. Selain dari yang YouTube itu tolong didengarkan khususnya pada bagian sesuai dengan tugas yang ada di praktek. Kemudian nanti saya coba buatkan tabel di masing-masing model ini kelebihan kekurangannya apa supaya kalian bisa nulis ini ya. Deskripsi model ini nanti tolong dimasukkan di sini kelebihan dan kekurangannya juga. Kalau contohnya ya ilustrasi ini kan role play-nya ini contoh ya, khususnya di kelebihan kekurangan. Jadi misalnya di deskripsi model kolaboratif dalam pelayanan pasien khususnya di bagian eh, koordinasi pelayanan pasien di pendaftaran, ini pendekatan menggunakan pendekatan anggota tim yang bekerja bersama-sama secara efektif dan efisien untuk memberikan peran dan seterusnya ya nanti diilustrasikan. Nah, kemudian tujuannya dengan bekerja secara kolaboratif dapat meningkatkan efisiensi dan seterusnya. Ini dikasih tujuan. Kemudian, aduh ini punyanya anaknya Bu Dini, WA-nya masuk-masuk. Kemudian unsur komunikasi efektif, apa saja unsur-unsurnya. Pembagian tugasnya bagaimana di role play ya. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan pada keahlian, tanggung jawab, dan kebutuhan antara anggota tim, dan seterusnya. Maya bertugas sebagai petugas pendaftaran, diperankan oleh siapa? Gitu ya. Dian diperankan oleh siapa, dan seterusnya. Ada catatan di sini, tambahkan peran lainnya bila ada anggota kelompok yang belum mendapatkan peran. Nanti dimasukkan di situ, silakan ditambahkan. Tapi yang ditambahkan ini, yang ditulis kasih dalam kurung ini peran-peran yang untuk ini ya, perannya anggota kelompok ya. Tapi kalau ada tambahan yang bukan anggota kelompok, ditulis aja di situ, diperankan oleh teman kelas berapa. Misalnya ada OB yang diajak, ya tulis di situ OB-nya. Nah, kemudian ada fungsi tim kerja dalam layanan Fasiankes. Kalau dilihatnya bisa di sini, mulai dari Maya, ini tugasnya apa, Dian apa, fungsinya apa ya ditulis. Menerima pasien, yaitu memberikan sambutan dan bantuan pada pasien saat tiba di puskesmas sesuai nomor antrian pasien. Yang kedua, pendaftaran pasien, yaitu melakukan proses administrasi dan seterusnya. Kemudian ada triase dilakukan oleh perawat tadi ya, yang dilakukan oleh Dian. Ini menentukan tingkat kegawatan dan prioritas penanganan pasien. Kemudian di situ ada pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Budi ini kalau di sini cowok ternyata anggotanya cewek boleh diganti ya. Jadi disesuaikan, jangan dipaksain cewek jadi Budi gitu ya. Si Helma jadi Budi kan tidak cocok ya. Jadi diganti namanya. Silakan. Fleksibel, silakan kasusnya boleh diganti. Kemudian ada penanganan kasus, kemudian fungsi yang lain ya, karena ini memberikan tindakan perawatan dan pengobatan sesuai yang dibutuhkan oleh pasien. Kemudian di situ ada konsultasi, yaitu kolaborasi dengan spesialis atau tim medis lainnya untuk memberikan tindakan. Ya, jadi tim kerja yang sudah disusun ini, yang sudah dibuat ini tuh fungsinya apa gitu. Nah, itu dituliskan di sini. Dituliskan di bagian fungsi tim kerja dalam layanan pasien. Kemudian berikutnya, evaluasi kinerja teamwork. Nah, ini yang dievaluasi itu kinerja teamwork ya. Tadi Bu Dini sampaikan. Ada yang secara masing-masing personal, ya evaluasi yang dilakukan pada teamwork ya.
dari penjelasan saya tadi yang di slide sebelum model ya. Nah, yang saya maksudkan di sini yang harus kalian isi adalah kinerja teamwork, bukan kinerja individu. Jadi satu teamwork itu dievaluasi. Nah, di sini dilakukan evaluasi secara rutin, reguler, berkala dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Misalnya ada hasil kepuasan pasien, diukur waktu layanan, efisiensi proses, ada nggak peningkatan kualitasnya, itu indikator-indikator yang di mana evaluasi tersebut dapat membantu tim worknya untuk identifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk membuat perubahan ya. Jadi ada evaluasi ini ditujukan untuk peningkatan mutu layanan pasien. Nah, tadi saya katakan di situ ada survei kepuasan ya. Itu juga menjadi bagian dari evaluasi kinerja. Kemudian berikan saran dan perbaikan terkait dengan teamwork-nya ya. Jadi kalau di situ misalnya saran dan perbaikan itu baru bisa kalian lihat setelah lihat videonya ya. Jadi video itu biarkan seperti itu, nggak harus yang perfect ya. Karena kita kalau terlalu bagus, artinya gini, kalau kalau semuanya sudah sempurna, kalian akan kesulitan menulis saran perbaikan di sini ya. Jadi saran perbaikan teamwork-nya ternyata setelah dilakukan role play, di situ ada personal yang komunikasinya tidak banyak ya, tidak melakukan komunikasi sehingga bisa menimbulkan resiko kesalahpahaman, kesalahan dan lain-lain. Jadi sehingga kalau ada tenaga yang komunikasinya kurang, berarti tenaga tersebut perlu dilakukan peningkatan kapasitas pegawai. Jadi dengan melakukan pelatihan komunikasi. Kemudian mungkin perannya masing-masing itu masih ada tumpang tindih, berarti harus ditetapkan peran yang jelas dan seterusnya. Kemudian di situ ternyata dengan proses yang masih dengan menggunakan manual ini menimbulkan masalah dan kesalahpahaman antara anggota teamwork sehingga perlu dilakukan penggunaan teknologi informasi dan seterusnya ya. Jadi silahkan dilakukan critical thinking ya. Nah, kalau di komunikasi efektif kemarin ada topik itu ya. Dilakukan critical thinking, apa sih kira-kira saran perbaikannya? Kemudian berikan kesimpulan. Model kerja, ini kenapa merah? Model kerja tim kolaboratif pada koordinasi pelayanan pasien di Puskesmas Sentosa dalam kegiatan role play. Jadi yang disimpulkan tuh kegiatan role play itu dapat menjadi pengalaman mahasiswa dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan pasien dengan baik. Ya, ini silakan ditulis kesimpulan. Yang disimpulkan itu role play-nya ya. Kemudian saran perbaikan ini terkait dengan model. Jadi kelemahan dari implementasi role play untuk model kolaboratif, di sini model kerja tim kolaboratif yang ada pada role play, jadi ini dikerjakan juga setelah videonya selesai ya, dapat ditingkatkan dalam hal efektivitas, efisiensi, misalnya di bagian ini terlalu lama, harus dilakukan efisiensi supaya waktu tunggunya nggak terlalu lama. Kemudian kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada pasien di Puskesmas Sentosa ini tetap terus harus ditingkatkan sehingga penerapan dari model kerja tim kolaboratif ini bisa dilakukan secara maksimal. Ya. Nah, ini contoh penyelesaiannya. Jadi urutannya pertama diskusikan dulu ilustrasinya, gambarkan, lakukan role play-nya, kemudian dianalisis ya sesuai dengan urutan. Nah, jadi ini praktikum ini mengambil 2 TM, 2 kali 170 menit ya. Jadi waktunya cukup panjang, nanti silahkan disetting role play-nya mau berapa. Jangan lama-lama ya, jadi harus benar-benar membuat video yang bisa efektif. Tapi mungkin tag videonya bisa lama ya, karena ada terpotong dan lain-lain. Nah, ini kemudian soalnya ya, nanti Budinya akan lanjutkan. Ini saya masih membuat nomor 3 sekarang ini. Misalnya soal kelompok 1, model pembagian tugas. Dengan judul Teamwork Role Playing Koordinasi Bagian Pelepasan Informasi Medis Pasien Rumah Sakit Atma Jaya Medika. Ini gambaran situasinya. Bagian pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Atma terasa tenang dengan sedikit aktivitas. Tia, seorang petugas penerimaan permintaan pelepasan, duduk di meja dengan sikap waspada. Tia, di sini laki-laki ya. Seorang petugas ini kemudian, oh ada Tia, ada yang lain kok. Oh ini Rudi ini. Siap merespons setiap permintaan yang masuk. Suasana tenang, dia fokus dan siaga. Kemudian duduk tidak jauh dari Tia ada Rudi, seorang staf administrasi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan basis data pasien.
dia lagi sibuk memperbaiki catatan medis dengan komputer, dan seterusnya ya. Kemudian ada seorang dosen, ini bapaknya, ini dosen. Oke, topi. Meminta pelepasan informasi data pasien anak dengan diagnosis gizi buruk. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, dia juga sudah mendapatkan izin penelitian dari bagian diklatnya RS. Tia dan Rudi secara cepat merespon permintaan dengan sesuai dengan prosedur ya. Jadi ada adegan-adegan seperti ini nanti masukkan di dalam role play-nya. Jadi di sini nih sambil menunggu dosennya datang, Tia sama Rudi sambil kerja sambil ngobrol-ngobrol ringan tentang kulineran viral di media sosial supaya suasananya santai di tengah pekerjaan mereka. Nah, itu jadi saya pengen kalian membuat satu dialog yang bisa rileks ya. Artinya obrolannya ya jangan kaku dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, campur-campur nggak apa-apa ya. Nah, ini kemudian ada tim kerjanya, sudah saya tuliskan di sini. Dia, Rudi. Nah, dosennya ini Arini. Dia mengajukan permintaan pelepasan informasi medis. Ini dialognya. Silahkan dialognya dikembangkan. Kalau saya ada tulisan begini, percakapan Tia dan Rudi, berarti ini kalian buat sendiri ya. Ini Tia, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Nih, dosennya, selamat pagi, saya ingin meminjam rekam medis pasien anak dengan diagnosa gizi buruk, dan seterusnya ya. Ini percakapan-percakapan standar ya. Silakan nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi sambil itu ada percakapan Tia dan Rudi ya sambil ngobrol-ngobrol. Itu dimasukkan dalam role play supaya fleksibel ya. Ini jawaban analisis yang harus nanti didiskusikan kembali setelah video itu selesai dan sudah diedit. Silakan didiskusikan ini. Ini waktu penyelesaiannya 2 minggu ke depan ya. Jadi walaupun ada topik-topik yang lain, ini jalan terus. Karena kalian butuh waktu, mungkin tidak bisa bersamaan waktunya ya. Misalnya sama-sama TPP kasusnya, jadi kan tidak bisa bareng. Jadi nanti silakan diatur. Kemudian ini jawabannya sudah saya tulis begini judulnya. Seperti yang tadi urut-urutannya dikerjakan seperti ada di contoh penyelesaian tugas. Hanya terisi ini aja ya. Model pembagian tugas, deskripsikan gambarannya ada kelebihan dan kekurangan seperti contoh di atas. Ini soal kelompok 2, dia di bagian koordinasi selalu ada tulisan ini ya, karena ini teamwork. Jadi koordinasi bagian pelaporan data RM, Rumah Sakit Mekarsari Medika. Sudah ada ilustrasinya ini, dan seterusnya. Sama ya, seperti yang tadi. Nah, itu modulnya. Modul ini saya akan share ke GC besok sebelum jam 12 ya. Insya Allah besok sebelum jam 12 saya akan selesaikan beberapa kasus. Masing-masing kelas silahkan menentukan mau ambil kasus berapa. Boleh milih, boleh dipilihkan PJ terserah. Saya akan siapkan siapkan 10 case yang bisa dipilih. Artinya 10 case ini setiap kelas milih ya. Jadi kelas A dari 10 itu ambil berapa. Misalnya kelas A ini mau ambil 4 orang per kelompoknya misalnya. Jadi ya tinggal dibagi ya. Berarti kan ada 8 kelompok. 8 kasus yang diambil. Misalnya kelas D ada berapa nih. Jadi itu silakan dibagi di masing-masing. Jadi nanti setiap kelas tidak sampai 10 case, tapi kalian bebas memilih. Tidak harus 1 sampai 8, tapi misalnya saya mau ngambil nomor 10 sampai berapa, silakan dibagi di kelas, boleh pilih, boleh dipilihkan PJ. Itu penjelasan dari modul praktek yang harus kalian kerjakan. Jadi praktikumnya dilakukan secara luring, diambil take videonya. Silahkan untuk pengambilannya boleh pakai HP atau apa silahkan ya, seperti yang sederhana saja. Kemudian diupload di akun YouTube kelas dengan penamaan judul di YouTube-nya seperti yang sudah Budini contohkan tadi. Baik, itu penjelasan modulnya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang masih belum clear, belum jelas, silahkan. Yuk, kelas A. Timnya Nabila. Izin jawab belum ada Ibu. Sudah paham ya? Kelas B. Kelas B siapa tadi cowok ya? Menjawab sudah, Sudah ya? Ibu. Oke, paham. Kelas C. Izin menjawab Bu, kalau dari kelas C sudah cukup Bu, paham. Terima kasih Bu. Ya, baik.
Baik, semuanya kalau sudah clear nanti silakan disiapkan ya, dibaca, disiapkan untuk dikerjakan. Kalau tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, saya akhiri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.